tujuan lu ke Jakarta dulu udah emang hal nyukur atau emang lu pengen bermusik? Karena banyak yang pakai nama Instagram mereka bikin tukang cukur hip hop juga. Pertama, lu mesti ditolak keluarga. Nah, jadi inti PSP kali ini tuh gue pengen cukur rambut. Soalnya rambut gue udah gondrong banget, liat. Tuh, rambut gue parah, udah kayak Uci Caroy nih gue nih. Jadi yang gini-gini ya kan, ntar gue disangka Ciharoy ngeprank lagi. Jadi gue pengen cukur rambut nih, tapi kali ini gue cukur rambutnya sama orang yang keren banget nih. Ini idola gue nih, salah satu musisi juga, rapper, tapi dia barber juga. Nah, ini kita langsung samperin aja ke tempat dia kerja, ya kan. Tetap ikutin terus Inti PSP, bolehan lo. Nyalakan kembali obor yang mati. Ku terus berkarya dan tak berhenti. Walau tak dapat nominasi dan muncul di TV, ku bergerak di sampai detik ini. Kan bicara banyak. Nah, sekarang gue di Hairnet Studio nih. Studionya keren banget asli. First time gue kesini nih. Seru-seru. By the way dia ada YouTube-nya juga loh. Jangan lupa di subscribe tuh, Hairnet Studio. Nah, ini gue pengen ketemu Gans. Ini nih yang ngomong ini gokil. Gila-gila. Gimana nih, Pak? Ya gitu. Sibuk apa nih? Ya lagi sibuk memulihkan diri setelah pandemi lah. Ya. Oh, berarti kemarin sempet kacau juga ya? Kacau sih nggak kacau banget ya, maksudnya ya semua orang pada down juga kan. Global ya itu. Iya, baru sempat tutup, nggak ada panggungan ya kan. Nggak. Ini baru belum lama ini baru. Nah, ini udah berapa bulan dari Juni. Gue pengen ngobrol-ngobrol sambil mikir. Tapi ya, Lo mau ngapain rawat lo? gue sebenernya pengen di. Biasa kalau orang datang melakukan cukur hip hop nih, potongannya hip hop harus. Kalau hip hop kayak gimana tuh, gue pengen tahu tuh. Kayak drag gitu, pendek-pendek kayak gue gini. Iya. Gue kemarin sempet liat iklannya ada di sini ini juga ya. Oh, gimbal sama kontrol. Gimbal. Ada itu baru. Oh, itu baru. Kalau rambut lu udah bisa digimbal, udah bisa dikontrol juga. Cuman bukan nama gua. Gimbal loh. Cuman bukan nama guanya. Gua nggak bisa gimbal sama kontrol. Ada spesialis di sini. Tapi itu juga. Iya, iya. Berapa lama tuh waktu itu? Kalau kontrol sih regular kontrol 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau gimbal bisa sampai 4 jam. Bisa juga seharian kalau emang rotasi full kepala. Gimana tuh gua dikontrol? Iya, dikontrol aja kali ya. Sop kali ya? Iya. Saper langsung. Ini berarti mana? Ngeliat itu ada di ngeliat diurus keluar. Saya kalau motong sih, kalau kesarannya ya jangan pendek, nanti ciri khas lu hilang. Gue cuma pengen ngerapin aja sih, Pak. Rapin aja. Tapi ya. Kayak Yunisara gitu ya. Ini ke Ardilan. Ya udah pengen lihat nih barang-barang lu apa aja nih. Ya normal lah, tukang cukur, cuman ya beda aja. Lu lihat tuh alatnya. Keren. Ini setelah udah dibeli sama Timberland nih, Pak. Gawat nih. Coba dong gua mau tahu dong sebenarnya. Teman-teman gua kan masih pada bingung, penonton gua mungkin pada bingung. Kok si Kiki datang ke tempat cukur rambut langsung cuman buat nyukur tapi nanya-nanya nih. Nah, mungkin banyak yang belum tahu. Sebenarnya Gans ini tuh salah satu rapper idola Euk nih. Sedap. Dari Masuk. Papua lu ya, dari timur ya. Ya. Tapi kalau orang rambut panjang, gue biasanya gitu. Ini lucu juga lu Gans gini doang. Gue kemarin sempet di ada ketemu hairstylist Nah, namanya Tommy. Dia Tommy siapa ya? Pokoknya dia yang cukurin artis-artis kemarin. bagus dong. Artis cewek. Cowok cewek. Gimana kalau rambut gue gini aja? Sebenarnya di sini pun sebenarnya nih jadi teman-temannya APG ya. Jadi setelah potong ini bukan berarti ya lu yang gondrong datang motong kayak gini sama gue, enggak. Jadi spesial buat lu nih.
gue motong. Karena gue di sini spesialis bukan motong yang gondrong gini. Jadi di Herner tuh spesialisnya. Oh di Herner gitu ya? Iya. Tapi kan lu ada YouTube juga ya setahu gue. Iya kalau YouTube. Kalau gua di ada. YouTube lu ada tutorial lu nyukur. Ada nyukur, tapi tuh gue nyukur orang rambut keriting. Oh gitu. Iya. Rambut ikal, jadi gue spesialis di situ. Tapi lu lengkap juga berarti ya main YouTube juga. Enggak. Ya YouTube awalnya kan gue buat musik doang. Cuman kan daripada gue posting musik kan sebulan sekali tuh. Maksudnya, Tapi lu gimana nih? Kenapa dulu lu memutuskan di saat lu masih muda memutuskan untuk hijrah ke Jakarta? tadinya apa ya? Jakarta tuh justru tadinya nggak masuk di list gue untuk gue pindah gitu. Aslinya lu mau kemana tadi? Tadinya hidup gue pengen hidup Bali bebas lu ya? merdeka yo. Bali lu pasti lu, gue ya. Karena gue jadi Tapi yang gue tadinya nggak Jakarta nggak sama sekali. Cuman gue ya kenapa gue mau Jakarta karena kalau mungkin Jakarta adalah apa ya pusatnya industri gitu. Dan gue musik dan gitu-gitu ya kan. Gue pikir ya kalau gue mau ke Jakarta bisa aja jadi karena pertama ya gue lihat juga di Indonesia ternyata yang di ranah musik gitu orang timur nggak pernah tembus kayak gitu gue sekalian gue pengen tahu aja kenapa gitu nggak bisa gitu. Tapi lu emang tujuan ke Jakarta dulu udah emang bakal nyukur atau emang lu pengen bermusik? tadinya kepala gue pengen bermusik Tujuan lu itu tuh ya utama ya. tadinya cuman ya tapi kalau gue bermusik doang di sini terus gue nggak ada nggak ada pilihan terus gue nggak masuk manajemen gitu doang atau gue fighting sendiri gue nggak punya teman yang lain atau manajemen gitu ya gue nggak bakal bisa ya kan kalau gue fighting musik gue belum punya kenalan segala macam gue butuh beberapa tahun untuk bisa fighting contohnya abang gue aja tuh Boni MC ya kan Oh. dia butuh berapa tahun tuh untuk sekarang jadi kayak gini ya kan Astaga, Boni. astaga gue salut panutan Tapi kan kalau gue lihat si Boni kan emang jatuhnya sekarang produs musik gitu ya. iya sama kan maksudnya ranah musik juga Menurut gue kenapa lu kalau gue lihat kan perawakan lu mungkin jadi artis tato, kenapa lu memilih untuk jadi barber? Maksudnya larinya malah ke nyukur gitu. kalau lari penyukur sih pertama tuh kalau gue mungkin nyari kerjaan ya Oke. Gue nyari kerjaan dan nyari kerjaan yang kalau boleh dibilang yang masih bisa bersangkut bukan bersangkut nanti kerjaan yang gue masih bisa bermusik kan tentunya di Indonesia tuh banyak orang yang ketika mereka udah kerja kayak passion atau apa ya diri mereka kayak di kreativitas mereka gitu kayak lu misalnya lu skate kan misalnya lu dapat kerjaan terus lu udah bisa main skate lagi kebanyakan Indonesia gitu Iya. gue nyari ya gue nggak nemu pas giliran gue ketemu barber bisa nih maksudnya apa ya gue masih bisa bermusik dibanding pekerjaan yang lain gitu ya, gue masih bisa manggung karena ya bisa siang gue nyukur malam kelar panggungan gue manggung Dulu kan lu sempet tuh yang gua lu manggung bareng anak-anak tuh. ya Berarti tuh kalau lagi manggung itu lu gimana tuh? ya gue izin sini ya. Tapi itu kan diatur seminggu sebelumnya kan soalnya kan berarti kan ada jadwal maksudnya Gitu. jadwal nyukur orang mungkin via website jadi ya gue harus sesuaikan sini jadi kalau masuk 3 hari sebelum ya gue kemungkinan nggak ambil gue bakal ambil yang seminggu sebelum Berarti lu kalau dadakan sempet tuh ya. iya Tapi lu pernah gak bentrok gitu dadakan? oh ada sering kayak bentuknya tuh kayak misalnya tamu gue nih gue udah hubungin gitu kan dia punya nomor telepon bisa gue hubungin tapi nomornya nggak bisa dikabari gitu terus di hari itu akhirnya gue putusin untuk udah gue udah kabari dia nggak bisa dihubungin ya gue ambil jaket aja terus tahu-taunya pas gue mau pergi dia jadi datang iya tapi karena kayak gitu ya karena dalam teman-teman lain kan banyak juga kita
Ada yang backup lah ya. Komunikasi ada yang backup. Biasanya gitu Berarti lu udah berapa tahun? di Jakarta. Iya, bukan Di untuk ininya kalau bilang barber. hitung profesional sih, jatuhnya udah profesional ya. Gue 2016 dari Lama dari lu. 3 tahun lah, 3 tahun. Kalau hitung gue 3 tahun. Gitu. Gue start 2016 kan untuk terjun dunia profesional, jadi hitungan gue menurut gue jatuhnya di 2017 lah. Lama juga lu tapi ya, menggeluti bidang ini. Ya tadinya ya gue cuma gue nyukur aja, tapi gila gue mulai ibaratnya apa ya, lu ketika sesuatu yang mau ambil lu kan harus pelajari itunya ya kan, apa Berarti emang lu dari Bidang. awalnya emang gak punya basic dong secara nggak langsung. kalau basic pegang gunting kayak gini, clipper nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi kan gue biasa di timur tuh nyukurnya silat sama sisir asli. Lumayan. Basicnya itu, jadi ada di timur tuh ada namanya sisir segitiga. Sisir segitiga. Sisir gimana segitiga. tuh? Jadi sisir segitiga itu berarti segitiga gini. Iya. Jadi kita silet di dalam tuh buat nyukur gitu. Wih lucu ya. Ya iya, tapi palanya panas, Pak. Gesek-gesek mulu ya kan. Lama durasinya. Tapi mungkin ya gue baru nemuin gitu maksud gue. Lu posisi hip hop itu tuh unik banget ya. Maksudnya nggak masuk di bayangan gue gitu Pak. Biasanya tuh mungkin dia jadi apa ya, seni graffiti mungkin ya kan, nyambung lah. Terus selain graffiti artis tato iya ya kan. Tapi nggak salah, gue nyukur. Gue pas mulai kerja di tempat cukur, gue teringat dengan ada film barbershop namanya. Jadi yang main film barbershop itu rapper. Oh emang ada ya? Ada, namanya Ice Cube. Rapper Ice Ice Cube, Cube, iya. serius lu? Jadi film barbershop. Jadi dia peran di situ. Ice Cube mirip lu sih. Apa? Tipis-tipis mirip lu sama dia. Dan apa namanya, kan filmnya cerita tentang itu di Chicago, jadi kayak tentang culture barber gitu. Dan gue berkomunitas, dan gue lihat itu, oh ada orang-orang yang datang kayak begini, terus tiba-tiba ada scene di mana di dalam barber mereka nyanyi. Terus bilang, oh masih connect. Oh itu asik banget ya. Iya, tapi gue di negara ini nih, Iya. negara nih, ya kan banyak hal yang kayak gitu suka masuk akal ya. Nah, sini ya gue sesuai nama dia di sini. Pada awalnya agak susah gue sesuaiin, cuman ya lama kelamaan bisa nih gue masukin. Dengan akhirnya gue munculin tagline diri gue branding diri gue sebagai tukang cukur hip hop. Itu Iya, makin relate. itu gokil. Makin relate. Gue kadang kan someday orang ngerasa gini, gue gak bakal speak up tentang apa pekerjaan gue. Thanks Iya, ini, iya. kan rapper Iya. ya, gue tajir, Iya, gue gini, iya. tapi rapper gitu. Iya. Tapi lu keluar dengan yang gue tukang cukur ini. Iya, iya. Itu ngehe sih. Gue realistis aja Pak. Maksud gue pertama di Indonesia apalagi di Jakarta, bagaimana cara untuk gue bisa dikenal orang, cara gue branding orang. Ya gue ketemu bos gue yang ngajarin gue bagaimana cara gue branding diri gue. Ya udah, pertama adalah apa yang bersangkutan dengan barber. Oh rambut, orang mesti gue kalau gue cuma gini doang, ya orang cuma oh gue tukang cukur biasa. Caranya adalah gue coba warnain rambut gue jadi beda. Gue bikin sesuatu yang nyentrik dengan rambut gue, udah terlihat kesan beda. Nah, yang kedua adalah itu tadi gue realistis. Maksudnya gue tukang cukur, tapi gue punya passion hip hop nih. Bagaimana untuk orang bisa lebih kenal gue lagi nih? Jadi orang bisa tahu musik gue, orang tahu kerjaan gue gabungin. Tapi yang cerita dia seorang ayah dan seorang anak yang melanjutkan bisnis orang tua. Oh gitu. Nah dan di situ gue terinspirasi lagi, akhirnya gue pikir, oh kalau gue cuma bermusik nih, satu waktu musik gue bisa berhenti nih. Nah ketika gue lihat itu dari ayahnya sampai tua masih nyukur, turun ke dia, jadi gue pikir kalau gue sampai tua, kalau musik gue udah enggak lagi, gue Oh, tetap iya, bisa iya. nyukur. Ada legacy lu ya. Iya, itu dia. Tapi ini dong musik lo, Hmm. lagu lo yang pertama kali lo rilis apa? Rilis, kalau bilang rilis internet gitu ya. Banyak berarti lo ya sebelum. Iya, dulu sebelum gua tahu SoundCloud, sebelum gua tahu publish lagu di kayak Spotify segala macam gitu, posting di YouTube. Gua dulu ada satu website namanya Reverb Nation. Di situ terus ada juga lagu yang kayak gua rekaman, gua rilisnya gua kirim ke HP teman. Kan dulu kayak gitu tuh. Iya, dulu. iya, zaman dulu. Lu, gua punya lagu baru nih, kirim Bluetooth ya kan. Kayak gitu, atau enggak gua taruh di flash disk.
sebarin ke laptop teman-teman, gue bakar di CD tuh kasih. Tapi kalau untuk lagu kayak boleh dibilang yang relate sama orang umum ya lagu, karena gue bikin ceritanya tentang waktu gue tinggal di Manado sih. Dan Pernah di Manado ya? apa? Pernah di Manado. Pernah di Manado. Dan sebelum lagu gue waktu itu lagu judulnya Nasi Kuning itu di Sorong. Tapi itu lagu cuma ya sekitar kita doang kan, kalau kompleks doang yang tahu. Sekarang udah gampang. Tapi gua ngeliat 2020 ini walaupun pandemik sebenarnya lagi yang elu banget ya. Maksud gua musik lu lagi banyak banget rilis kok. Gua lihat video klipnya. Ya maksud gue ya pertama ya gue manfaat. Pertama orang mungkin lihat corona sesuatu yang kayak gue harus cari duit ini, tapi di gue mungkin karena gue bisa save money sebelum pandemi, jadi pas di sini ini momen waktu gue untuk gue selesaiin lagu-lagu gue yang tertunda kemarin. Jadi makanya pas gue dapat waktu kayak gini, yaudah itu yang gue pakai. Sebenarnya si Guns rilis nih lagu lagi. Dan lu makin kesini lu makin bawa banget timur ya. Sebenarnya sih udah dari dulu, cuma mungkin timing untuk gue selesain dan gue rilis nggak waktunya nggak pas gitu. Kayak ada gue udah siapin dari lama materi yang gue rilis tahun ini sebenarnya tuh udah dari beberapa tahun lalu, cuman karena kan pas mulai masuk Hernet gue putuskan untuk gue lebih prioritaskan nyukur dibanding gue bermusik. Gue prioritaskan nyukur, jadi ya. Tapi lu emang, maksud gue waktu dulu kalau gue ngeliat tuh lebih sering feature soalnya. Iya sih, dibanding lu yang sendiri gitu. Saya kan kalau gue sih pas di sini gue ibaratnya gue bawa diri aja, ibaratnya apa ya, bahasa tongkrongnya apa, nebeng. Soalnya kan lagi cari panggung tuh ya ibaratnya. Gue nggak terlalu ini sosial media, dan itu pun gue lagi cari teman juga. Tapi pas gue di sini gue ketemu teman-teman yang tepat juga menurut gue, abang-abang Westwell. Jadi gue pertama di Jakarta, gue join sama mereka. Gue mau dari pertama, tapi yang paling berjasa lu di Jakarta hip hop nih, waktu awal lu masuk hip hop nih, paling berasa emang nolongin karir lu banget. Kalau gue boleh bilang guru pelajaran komputer gua SMP. Asli. Nih, guru komputer lagi nggak enak lu. Asli, dia kayak dia yang pertama kali kasih tahu gua untuk bikin musik pakai ada aplikasinya waktu itu loh. Dia ngajarin, lu rekaman pakai ini. Dia yang pertama kali rekaman lagu gua ada waktu itu, dia membantu gua. Dari situ gua pikir ini bisa nih. Cuman pas setelah gua nggak sama dia lagi, enggak. Cuman kalau bilang di hip hop kesini, skena menurut gua yang ngebantu gue banget ya tahun 13 dan Westwell. Tahun 13 tuh ya? Gue pertama kali manggung di Jakarta tahun 13 yang ngajak. Begitu? Dan nama gue pertama kali untuk di skena Jakarta orang banyak jadi tahu. Kata dia tahu tahun 13, kan dia ngajak gue nyanyi lagu Control Blessing, Pak. Oh iya. Itu lagu pertama gue yang agak blessing. Itu lagu pertama gue yang digital platform. Maksud gue sering lihat tuh karena lu biasanya featuring itu. Bukan, tapi nggak tahu ya beberapa pokoknya tahun terakhir ini lah sebelum pandemi itu gue kayak si Guns manggung lu anjir. Gue baru yang ngeliat lu beneran manggung ya sama terus lu bawa logat timur gitu. Gue baru ini ngeliat, soalnya lu biasanya Raben manggung sama lu, siapa manggung sama lu, Boni gitu kan, biasanya lu nyambung tuh kan. Ya ikut, ya karena mau bahkan gue nggak punya kenalan untuk orang event. Mungkin sejak yang di situ kayak orang udah mulai tahu, kayak bisa jadi ada beberapa panggung juga emang dikasih sama Rabbit juga, kayak guys gue ada panggungan gini terus baru ya ayo gitu. Gue sih ayo aja dulu. Gue kira emang dulu lu lebih kayak grup gitu loh, bukan emang solo. Enggak, gue solo, cuman mau nggak mau kan Jakarta kan harus beradaptasi dia kan, jalan untuk rap doang, tapi kita saling support yang lain kayak ya bisa refresh lah, kayak gue lagi nggak ada kerjaan kita nongkrong kayak gitu-gitu, maksudnya nongkrong yang udah tahu-tahu. Tapi lu pernah dikucilin nggak Pak di Jakarta? Gue kan orang timur ya udah datang ke sini. Kalau dikucilin secara langsung orang ngomong sih nggak ada sih, cuman lebih ke langsung tindakan gitu sih, kayak pas gue ada kayak menjauh gitu.
gue akhirnya nggak mau naik busway. Gara-gara waktu itu pas gue naik, gue nggak tahu ya, mungkin karena lihat tampang gue atau gimana, pas gue naik ya berdiri nih orang masih berdiri pada mundur gini. Udah deh gue diamin. Nggak, di kereta juga pernah. Nggak, soalnya waktu itu rambut lu serem nggak? Hitam gitu. Ya gue sih pas ngeliat tuh, wih gue bilang ini rapper banget nih, style-styleannya nih ya kan. Padahal nggak tahu dia lu orangnya gimana. Iya, itu kalau bilang orang ngomong dibully atau apa, yang kayak gitu enggak sih, cuman lebih kayak gue liat kayak lebih kayak gitu aja sih Kak. Itu sih kalau bilang perasaan ini bilang, aduh mereka curiga, dalam hati gue gini, gue nggak akan ambil dompet lu lah. kayak gitu. Tapi lu, gue sempat ngeliat lu di interview tentang tukang cukur rapper. Dengan juga riba. Tukang cukur hip hop gitu tuh. Itu pertama kali tuh ya di interview tuh tentang itu ya. Interview. Tapi tuh jadi nyentrik banget gitu loh. Maksudnya, lu jadi punya kayak di sini ada tukang cukur hip hop gak? Udah lu tuh. Iya. Udah ke ikonik sendiri tuh. Tapi kalau dari gue sendiri ya kan dari kayak gitu akhirnya kalau boleh dibilang apa ya, akhirnya orang-orang jadi pada atau mungkin bukan gue bilang karena gue ya, tapi misalnya karena gue berani speak up, kan orang Indonesia gitu, ketika ada yang berani speak up yang lain gini, ketika gue bilang gue tukang cukur hip hop, akhirnya banyak juga gue dengar tiba-tiba tukang cukur hip hop bukan cuma guys doang nih di daerah ini, ada juga nih tukang cukur hip hop. Cuma maksud gue akhirnya gue bukan bantahan tapi maksud gue terus kalau tukang hip hop ya udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu, tapi kan lu nggak sounding diri lu sebagai itu. Bukan salah gue dong, karena gue malu kan ya. seperti itu. Gue yakin dia malu tuh ya. Untuk mengakui itu. Gue rapper sih, tapi gue tukang cukur sih. Dia kayak pasti thanksin tuh. Begitu sekarang mulai orang menerima, orang kayak, gue juga, gak cuma Gans. Banyak. Gue terima DM itu banyak. Sampai sekarang kan akhirnya banyak yang pakai nama Instagram mereka bikin tukang cukur hip hop juga. Gitu. Kalau gue mau ikut sistem bisnis dan gue mau jahat ya, gue patenin nama gue mau apa? Ya kan? Cuma menurut gue ya apalah untuk semua itu ya kan. Setidaknya dalam satu sisi gue senang udah bikin orang sadar. Orang berani jujur dengan dirinya sebenarnya. Cuma di Indonesia jarang orang kerjanya sama dihargai kayak gini. Itu makanya tadi gue bilang, rambut tuh sekarang lu udah dapat karakter lu nih. Kalau orang datang ketemu sama gue mesti konsultasi sama lu. Nggak asal ya. Ya kalau lu udah kayak gini nih, lu kalau memang brand lu udah kayak gini, misalnya lu kan lu baru pikir. Kalau lu rubah brand lu berarti rebranding hal yang baru lagi. Kalau gue kan kemarin orang udah kenal gue, rambut gue panjang terus gue aneh-anehin, terus gue potong rambut, orang bilang, gas lu ini, gue bilang, oh lu salah. Sebelum gue panjangin rambut, gue udah dengan diri gue udah rambut pendek, gue udah warna-warnain. Jadi kalau gue ini banyak banget di Gans, pasti ini pengalaman pribadi. Bahkan dulu juga zaman sekolah ya, sering banget gue kayak nyukur, udah nyari yang murah aja. Nyukur, terus habis nyukur gue kayak ngaca, anjing, gue ini maksudnya kayak nggak sesuai dengan ekspektasinya, cuman menerima aja tuh terus pas nongkrong kayak cukuran tuh kayak gitu, karena emang bukan karakternya dia pengen coba explore tapi nggak dapet kan. Gue yakin yang nonton juga banyak nih banyak merasakan seperti itu. Gue ya benar-benar di tukang cukur ya, karena itu rata-rata orang saya pun kita dari kekesalan dari tempat cukur yang dulu kita nyukur ya, contohnya bos gue kan gitu ceritanya gitu, dia menjadi tukang cukur kan ya dia kesel aja, maksudnya apa namanya, di tempat cukur potong rambutnya nggak pernah benar, pokoknya pendek itu dak nggak cocok nih ya kan, kadang bisa gitu tuh tapi nggak ngomong, si hairstylist nggak ngomong, lu nggak cocok kalau dipotong gitu ya, pokoknya hajar aja kan, bener. Berarti di sini gitu ya, kalau di Ernel ini lebih mendalami dulu tuh. Kira-kira muka lu cocok atau enggak? Lu sesuai sama kerjaan lu, aktivitas lu juga. Biar nggak kecewa tuh orang datangnya. Bener. Itu yang tadi gue bilang kayak kalau orang motong di sini, ya lu rambut panjang, lu ada yang spesialis khusus rambut panjang. Kan di sini bisa potong cewek juga. Cewek ada orang yang bisa cewek juga ya? Bisa. Gue kira tadinya emang buat cowok-cowok dulu. Enggak. Makanya kenapa konsep kita namanya hair studio, pakai studio. Ya studio gitu. Ya lihat nih guys, nih tukang cukur hip hop. Jelas kalau sekarang rame, tapi itu yang tadi lo ngomong, sebenarnya gue pengen ngomongin tuh. Soalnya mulai banyak orang kayak
Nggak cuman garis juga, lagi banyak sekarang tukang cukur box. Terus gue kayak, lu kemana bro? Iya, keluarin Pak. Iya, kenapa baru sekarang lu ngomong gitu loh? Iya. Si tensin tuh dia. Gan, ini loh. Maksud gue kasih tips dulu lo waktu umur lo berapa itu lo pindah ke Jakarta memberanikan diri untuk maksud gue menjadi lo yang sekarang tuh gimana sih? Kalau gue sih pertama lo harus cari tahu tujuan hidup lo apa dulu. Lo mau kemana pun aja, lo mau ke Jakarta, lo tinggal di mana pun, lo harus tahu tujuan hidup lo apa, lo mau ngapain, dan lo mau jadi apa. Kalau udah ketemu itu, udah itu yang lo bawa. Tinggal lo sampai di kota itu, apa yang bersangkutan dengan yang lo bawa, lo kembangin. Gitu. Percaya dia, jangan percaya. Ada orang ini loh. Orang susah dicari ini nih. Ada Orang aja susah dicari. Di sini ada bro, ada di sini. Dia mau gimbal juga Masa sih? katanya. Dia mau gimbal juga. Karena lihat lo. Gue Seriusan baru lu? lihat lu di gimbal bawahnya Sigan. Jangan bro, Jangan ya udah lu ya. pusing. Jadi tips gue sih dan saran ya dan masukan lah buat teman-teman yang merantau atau yang mengejar mimpi kalian ya, perbanyak bergaul, terus cari tahu diri lu siapa. Jangan gitu, kamu jangan nyaut. Ini kan YouTube orang kawan. Kalau Insta Story nggak apa-apa. Jangan gitu. Jadi kok iya. Jadi dikatnya bagus. Jadi buat teman-teman yang lagi mengejar mimpi, kalian punya mimpi mau merantau atau apa, kalaupun ada yang terpikiran mungkin yang mau jadi kayak Bang Piji atau jadi kayak gue, mendingan jangan, susah. Jadi kita susah, betul. susah, jangan ya. Betul. Jadilah diri kalian sendiri, kenali diri sendiri, cari tujuan hidup kalian mau apa. Kalau yang masih sekolah, hargai orang tua. Kalau orang tua masih biayai, kalau kalian sendiri biayai, nggak apa-apa lah. Tapi yang paling penting ada itu, cari tahu diri lu siapa, cari tahu tujuan hidup lu apa. Kalau lu tahu lu punya skill, kembangin skill lu dan kejar tempat dimana yang bisa lu bangun dan asah skill lo. Gitu doang sih kalau dari gua. Berarti kalau ntar temen-temen yang di timur pengen kayak lu, boleh tuh ya? Jangan jadi kayak Merantau, gua, harus merantau bisa langsung lebih ya? dari gua. Kalau sekarang soal merantau menurut gua kemungkinan 50% lah bisa berhasil. Karena kalau sekarang lu bisa berhasil di tempat sendiri. Kan pertama Tapi kan seenggaknya 50% ya. 50% Iya, ya. iya. 50-50 kan. 50-50. Karena sekarang lu bisa explore apa aja dari tempat sendiri. Yeah. Internet lu udah bisa akses, Yeah. terus kayak referensi udah banyak kiri kanan. Kayak industri di tiap kota pun udah banyak yang bisa lu kembangin. Kalau emang tidak ada industri, ya skill lu bikin industri sendiri kayak gitu. Kalau dari gue gitu. Tapi kan biasanya di daerah nggak semaju kota besar Iya, kan? nggak, di daerah nggak semaju kota besar, tapi bukan berarti kita tertinggal. Iya. Karena ada aksesnya kan. Ada akses musik kembali. Ya contoh aja misalnya gini, di TikTok sekarang lagu terkenal dari mana? Lagu dari timur. Iya. Ada benar. Betul ya. Real. Iya. Ya kan? Terus kayak mau bilang video di YouTube, orang timur lagu juga banyak Betul. yang naik, ya kan? Jadi semua ada akses. Jadi zaman sekarang udah apa gimana sih? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan lagi bilang keterbatasan segala sesuatu. Kalau nggak punya kamera untuk bikin video, kamera HP bisa. Lu nggak punya kamera segala macam, ada orang yang punya. Kalau emang nggak bisa sewa, kerja dulu, ada duit baru support. Gitu. Nggak sekonyong-konyong tiba-tiba kita langsung idealis gitu kan. Bener. Jadi untuk sesuatu yang berkualitas lo harus berani bayar harga. Tiba-tiba keren nih. Keren. Padahal Dia dia nanti bas, lulus. Bas. Iya. Langsung Untuk keren loh. segala sesuatu. Untuk segala sesuatu yang lu berkarya dan untuk lu dihargai orang, lu juga harus berani bayar harga. Betul, tangan gue teriris ginting kawan. Kuat dari tukang cukur hip hop ya. Bukan juga repot. Kalau gue pertama lu mesti ditolak keluarga, ya kan. Kedua, lu mesti berani tinggalin teman. Iya. Karena Kenapa kalau lu? Kenapa lu tinggalin teman? tinggal teman kayak gini. Kalau lu sama teman-teman terus, teman-teman bilang, aduh, kayak contohnya Timur main bola nih. Lu main bola mau sukses. Aduh, sudahlah berhenti main bola, masih ada kakak Boas. Iya. Itu salah satu contoh jadi jangkar, mereka Betul, bikin betul. jadi jangkar. Iya. Itu. Jadi ya gue putusin untuk gue tinggalin mereka,
gue nggak main sosial media, gue nggak punya nomor mereka, giliran gue sukses baru gue hubungi. Tapi sekarang belum sukses banget sih, maksudnya setidaknya survive. Iya. Kalau lu mau jadi, terima kasih kalau udah jadiin gue sebagai kayak wah ini inspirasi gitu, itu thank you banget. Tapi kalau untuk jadi diri gue, jangan, jadilah diri kalian sendiri. Soalnya kan sekarang makin banyak kan tukang cukur hip hop kan. Ya, tukang cukur itu makin banyak. Sejak lu mengkumandangkan tukang cukur hip hop ya. Kalau mau jadi gue, lu harus warnain rambut kayak gue. Lu nggak bertato, lu harus tato kayak gue, ya kan? Jadi lumayan berat. Gawat tuh kuat lu tadi ya, tipsnya ya. Yeah. Impian lu ke depannya apa nanti? Ini buat 2021 nih. Oh, 2021. Gue pengen. Album sih pengen banget ya. Pengennya ada album, bener-bener album. Ini kalau ada album pertama. Kan lagu udah banyak kan? Iya, lagu udah belum banyak, belum tentu semua bisa jadi album juga ya kan. Kalau memang ada album, itu album pertama dan itu jadi bahan bakar untuk album depan. Ya selagi gue masih bisa bermusik, gue akan terus bikin album ya kan. Berarti tetap tuh boy tukang cukur hip hop tuh ya. Itu kan cukur hip hop sampai mati. Dengan cukur hip hop. Gans, lagu yang paling baru nih yang kemarin keluar. Kalau paling baru gue punya dua paling baru. Paling baru dua lo ya? Dua. Satu gue rilis Oktober, yang satu gue rilis tanggal 6 kemarin, bulan November. Oke. Yang Oktober tuh gue rilis judulnya Life is Good. Jadi itu pesan dua arah sih, pesan buat gue sendiri. Tiap kalau gue lupa bersyukur, gue dengerin lagu itu untuk gue nikmati hidup. Oke. Ya, kalau yang gue baru rilis kemarin nih lagu cerita cinta, ketika laki-laki dan perempuan kan suka berdebat, jadi kayak perempuan pengen putus tapi laki-laki masih pengen tetap setia. Itu yang gue demen. Itu yang kemarin sering dibawain tuh ya. Jadi walaupun kalian lihat orang timur kasar-kasar itu, tapi kita tuh Nggak seserem kayak berarti ya? kita orang cinta segala sesuatu. Aduh, asik juga ya. Yeah. Ternyata lu nggak seperti yang gue bayangin ngobrol sama lu. Gue pikir bakal rusuh banget nih ya kan. Enggak lah, gue orangnya kalah. Atau aneh dengan hip hopnya. Untung gue nggak di. Wah, gawat nih. Seru banget lu bisa mampir ke sini. Nanya-nanya cerita hidup lu. Udah kan ke Jakarta. Semua orang kan punya cerita itu. Seru banget. Gue thank you banget. Ya, mudah-mudahan cerita lu bisa menginspirasi teman-teman juga di Intip SP. Siapa tahu nanti setelah nonton ini makin banyak tukang cukur hip hop. Nice. Harus makin banyak kalau bilang. Makin banyak pasti makin banyak, tapi harus bisa lebih, semoga bisa lebih dari gue. Oh iya, pokoknya lu sukses ke depannya Sukses juga. Teman-teman dengerin juga lagu-lagunya Gans di apa? Di Spotify ada di YouTube gue juga. You can find everywhere. Namanya apa? Carinya Koser. Kalau cari GUNZ. Lu cari di YouTube, Spotify, Apple Music, Joox dan segala macam. Ada Instagram segala macam. GUNZ. Oke deh. Tetap ikutin terus Intip SP, bolehan lo.